Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada serial belajar tauhid, dan saat ini kita sudah memasuki majelis yang ke-17. Ya, ini adalah pelajaran kita yang ke-17. Dan majelis yang ke-17 ini merupakan bagian keempat atau bagian terakhir dari pembahasan keutamaan tauhid dari rangkaian pengantar kajian tauhid. Iya. Pada pertemuan yang telah lalu, 2 pertemuan yang lalu, kita telah membahas di antara keutamaan-keutamaan tauhid. 8 di antaranya sudah kita lalui. Sekarang kita masuk pembahasan yang ke-9 dari keutamaan-keutamaan tauhid, yaitu bahwasanya tauhid merupakan sebab untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini merupakan keutamaan yang teramat besar dan teramat agung. Kenapa? Karena setiap kita, bahkan setiap anak manusia, ya, setiap kita bahkan seluruh anak manusia tanpa terkecuali, bahkan para nabi dan rasul yang lainnya sekalipun, seluruhnya itu sangat membutuhkan kepada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nantinya? Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad danantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka." Kata beliau, "Wahai Abu Hurairah, sungguh aku sudah menduga bahwa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini selain engkau." Ya, aku sudah menduga bahwasanya engkaulah orang yang pertama yang akan bertanya kepadaku tentang hal ini. Siapa orang yang kelak paling beruntung mendapatkan syafaatku pada yaumal qiyamah? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Iya, karena aku melihat engkau ini adalah orang yang sangat bersemangat untuk mempelajari hadis. Kemudian beliau mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia, yang paling beruntung mendapatkan syafaatku dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Mereka itu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas di dalam hatinya. Iya. Ini merupakan keutamaan yang teramat besar. Bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah itu bakal mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, bahkan oleh seluruh anak manusia, tidak kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid itu merupakan sebab dibebaskannya seorang hamba dari kesulitan dan kesedihan dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha", siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar, akan menjadikan solusi untuk seluruh permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti juga Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Iya.
Ini jaminan bagi orang yang bertakwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi atau jalan keluar untuk seluruh problematikanya. Iya. Dan aslut taqwa, makna asal daripada takwa secara syar'i adalah an yaj'alal abdu bainahu wa baina adabillahi wiqayatan taqihi minhu. Takwa itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, adalah ketika seorang hamba itu membentengi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Takwa itu adalah upaya seorang hamba membentengi dirinya, melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzalika bimtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ya, benteng yang akan melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala itu akan terwujud ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi praktisnya yang namanya bertakwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena dengan hal inilah seseorang itu membentengi dirinya, melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan asal daripada ketakwaan adalah tauhid. Kenapa? Ya, karena amal apapun itu tidak akan diterima dan tidak akan dianggap sebagai sebuah ibadah dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas tauhid. Nah, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat di atas, beliau mengatakan seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak bertauhid. Iya, karena amalan apapun yang dia lakukan itu tidak ada nilainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibangun di atas tauhid. Maka asal daripada ketakwaan adalah tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan orang yang bertauhid dan bertakwa akan diberi jalan keluar dari berbagai masalah hidupnya. Iya, ini keutamaan di dunia. Dan begitu juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari kesulitan hari akhirat, dari adabnya dan yang semisalnya. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya tauhid itu merupakan misi dakwah seluruh nabi dan rasul. Nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, misi dakwahnya, tujuan dakwahnya tidak lain adalah untuk mendakwakan tauhid kepada anak manusia, agar anak manusia itu ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ya, tidak ada satu umat pun, satu kaum pun kecuali Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, yang mana tiap-tiap rasul tersebut menyerukan kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi peribadahan kepada taghut. Ya, taghut itu segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya, ya, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun antara perintah dan larangan. Yang mana perintah dan larangan ini menjadi misi dakwah seluruh para nabi dan rasul. Mereka memerintahkan umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar mereka merealisasikan tauhid dan menjauhi syirik. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut, nam, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, ya, maka hendaknya mereka itu, ya, atau kalian menyembah kepadaku semata. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami, ya, dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, tanyakan kepada mereka, adakah kami menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Kalau di dalam bahasa Arab ini namanya istifham inkari. Istifham inkari itu wujudnya pertanyaan tapi maksudnya adalah untuk pengingkaran. Di sini Allah bertanya, ya, apakah kami ada menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, ya? Ini istifham inkari. Bentuknya pertanyaan tapi maksudnya adalah pengingkaran. Maknanya tidak ada. Ya, kami tidak pernah menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Nah, dan di dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-21, "Wadhkur akhan 'adin id andara qaumahu bil ahqab wa qad khalatin nudur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin 'adzim." Ya. Dan ingatlah Hud, Nabi Hud, saudara kaum 'Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqab. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya. Sebelum Hud juga telah datang para nabi dan rasul yang memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan sesudahnya juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Iya, apa yang dikatakan oleh Hud, nabi-nabi sebelumnya dan setelahnya adalah apa yang mereka katakan, alla ta'budu illallah. Ya, janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan tertimpa adab pada hari yang agung, ya, pada hari kiamat. Apabila kalian tidak memurnikan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kata Nabi, para nabi itu berasal dari satu ayah. Ya, ayah mereka sama, nenek moyang mereka sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ibu mereka berbeda-beda, ya, mereka dilahirkan oleh ibu yang berbeda-beda. Namun agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Ya, agamanya seluruh nabi dan rasul itu sama, tauhid, akidahnya sama, tauhid. Yang berbeda itu cuma syariatnya saja, tata cara ibadahnya dan hukum muamalahnya. Adapun akidahnya sama, ya. Seluruh agama nabi dan rasul adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan, tujuanku diutus sebagai rasul adalah an uqatilan nas, adalah untuk memerangi anak manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu. Dan siapa yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ya, maka atas tanggunganku, atas jaminanku jiwa dan harta mereka, illa bihaqqihi, ya, atau dalam lafaz yang lain illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhu 'alallah, dan hisab amalannya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai dai ke negeri Yaman, ya, dan negeri Yaman ketika itu dihuni oleh kaum dari kalangan ahlu kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau, "Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitabin." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla."
Maka hendaknya yang pertama engkau serukan kepada mereka, engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullaha ta'ala. Maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan atau engkau dakwakan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan mereka. Nah, atau lafaz yang lain beliau mengatakan innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. Fa idza ji'tum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka jika engkau telah mendatangi mereka, hendaknya engkau ajak mereka, ya, engkau dakwahkan kepada mereka untuk bersyahadat, untuk bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian yang terakhir dari keutamaan tauhid yang kita sampaikan di sini dari sekian banyak keutamaan yang lainnya adalah bahwasannya tauhid itu mencegah seseorang dari kekekalan adab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadar minimal atau manfaat terendah dari tauhid itu mencegah seseorang dari kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. Nah, setelah penghuni surga itu masuk ke dalam surga dan penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka, thumma yaqulullahu ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, keluarkanlah dari neraka, ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan meski hanya sebesar biji sawi saja. Fayukhrijuna minha qad iswaddau qulu wa qad iswaddau. Naam, fayulqauna fin nahril haya. Maka kemudian keluarlah dari neraka itu sekelompok orang yang mereka itu sudah hitam legam, terbakar oleh api neraka. Fayulqauna fin nahril haya. Maka kemudian mereka itu dilemparkan, ya, ke sungai kehidupan. Kemudian fayanbutuna kama yanbutul habbah fi janibis saili. Maka kemudian tubuh mereka itu kembali tumbuh, kembali hidup, ya, sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Ya, ini kadar minimal daripada atau manfaat minimal mengamalkan tauhid, yaitu mencegah seseorang untuk kekal di dalam adab neraka. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan dari merealisasikan tauhid itu tidak hanya bagi individu, bagi orang per orang, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Maknanya jika suatu masyarakat itu merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Azza wa Jalla akan memberikan jaminan bagi mereka. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk masyarakat yang bertauhid, ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal saleh di antara kalian. Apa janjinya? Bahwasanya Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ya.
Allah akan menjadikan orang-orang yang bertauhid itu berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Allah telah meridhoinya untuk mereka. Dan benar-benar akan menukar keadaan mereka, di mana sesudah mereka dalam keadaan ketakutan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dalam keadaan aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan sesuatu pun denganku. Iya, barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu bangsa, untuk suatu kaum, untuk suatu masyarakat yang mau merealisasikan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, akan menjaga agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan mereka. Ya, dari rasa takut menjadi rasa aman, dari kemiskinan menjadi berkecukupan dan seterusnya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan beberapa jaminan bagi suatu masyarakat yang mau merealisasikan tauhid, yaitu yang pertama, mendapatkan kekuasaan di muka bumi. Yang kedua, mendapatkan kemantapan dan keteguhan di dalam beragama. Iya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kebaikan agama mereka. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keamanan dan dijauhkan dari rasa takut. Iya, itulah di antara keutamaan-keutamaan tauhid yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Akan tetapi 12 hal yang telah kita sebutkan, ya ini sudah cukup insyaallah mewakili ya keutamaan-keutamaan dari tauhid secara keseluruhan. Dan kesimpulan kita di akhir pembahasan tentang keutamaan tauhid ini adalah bahwasannya seandainya tauhid itu tidak memiliki keutamaan apapun. Ini seandainya ya. Seandainya tauhid itu tidak memiliki keutamaan apapun kecuali mencegah seseorang, ya, mencegah seorang hamba dari kekekalan dalam azab neraka. Ya, seandainya hanya ini saja manfaat dari tauhid, yaitu mencegah seseorang dari azab neraka, maka hal ini sudah cukup. Sudah cukup menjadi sebab bagi para hamba untuk mengerahkan segenap kemampuannya dalam mewujudkan dan memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya ini saja keutamaan tauhid, ini cukup sebagai alasan ya bagi kita untuk mengerahkan segenap kemampuan kita dalam upaya kita mewujudkan dan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kaum muslimin dan kaum muslimat, ketika tauhid itu bisa menyebabkan terampuninya seluruh dosa-dosa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan di atas tauhid kepadanya dan dijauhkan dari seluruh bentuk penyimpangan terhadap tauhid kepadanya. Nah, insyaallah kajian kita pada majelis yang ke-17 ini kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala hal yang diridhoi dan dicintainya. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.